Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Titik Millennial Channel barengan Dona Dev. Dan pastinya seperti biasa Dona bakalan share seputar pengalaman ataupun tips dan trik buat sobat millennials. Tapi lama banget ya kayaknya kita udah nggak berjumpa karena ada satu dan lain hal. Tapi semoga kedepannya kita bisa terus ketemu ya di TTM Channel. Pada kesempatan kali ini nih, Sobat Millennials, kita akan share seputar tips pede berbicara di depan publik. Tapi sebelum itu, Sobat Millennials jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Dan jangan lupa juga buat tekan tombol loncengnya, biar Dona makin semangat nih buat share informasi ataupun tips dan trik berikutnya. Baiklah Sobat Millennials, nah di kesempatan kali ini Dona bakal berbagi tips dan trik untuk Sobat Millennials yang pengen banget pede berbicara di depan publik. Nah ada gak nih selama ini Sobat Millennials yang pengen banget buat bisa pede ngomong di depan publik? Seperti Najwa Shihab? Waduh, keren banget sih pastinya kalau bisa seperti Kak Nana ya. Nah bagi Sobat Millennials yang ingin banget tapi bingung mulai dari mana, karena mungkin Kak aku orangnya introvert banget, aduh Kak aku nggak bisa ngomong, aduh gimana tuh. Ada aja alasannya, Kak aku males, Kak aku nggak suka basa-basi. Ya betul banget sih, karena kalau kita udah nggak suka akan cenderung susah untuk mempelajarinya. Jadi harus suka dulu ya. Nah kira-kira suka aja cukup nggak ya buat bisa pede? Ternyata masih ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama nih, untuk Sobat Millennials perlu tahu dan garis bawahi. Mulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil ini sangat simpel banget loh Sobat Millennials. Bisa dilakukan dengan cara bertegur sapa, say hi. Mungkin kalau di bahasa Jawa itu misalkan sepele lewat di depan orang, derek langkung, atau mungkin bahasa Indonesianya permisi, kayak seperti itu. Atau mungkin kalau berangkat kerja, berangkat sekolah, atau melewati seseorang ya, mungkin bisa bertegur sapa dengan selamat pagi, sedang apa, wah semangat nih menyiram tanamannya, seperti itu misalnya. Atau kalau Sobat Millennial sedang di situasi kerja nih, lagi nunggu kendaraan, mau pulang atau mau berangkat, Sobat Millennials bisa untuk sekedar menyapa dengan jejernya. Waduh, jejer pas duduk ya, misalkan lagi nunggu tuh, turun mana nih? Nah kebetulan nih saya juga turun sana, bisa bareng ya, dan lain sebagainya. Dari hal-hal kecil seperti itu. Mungkin ada yang bilang, bisa nggak Kak pakai cara 5W1H? Bisa banget. Nah ini tergantung suasananya. Bisa pakai apa? Kak itu apa ya Kak? Misalkan ada orang yang di sampingnya lagi baca buku apa tuh Kak? Kayaknya menarik dari hal seperti itu. Atau misalkan nunggu, atau apalagi ya selain menunggu ya. Mungkin bagi Sobat Millennials bisa dengan cara memuji. Wah ininya bagus ya Kak, saya lagi pengen banget beli mungkin jam tangan seperti itu, beli di mana, kayak gitu-gitu. Ya mungkin kalau terkesan creepy ya, karena baru kenal udah nanya-nanya sedalam itu. Bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan tadi. Mungkin turun mana, atau menunggu siapa, atau di sini dengan siapa kok sendirian, seperti itu. Tapi usahakan jangan terlalu seperti orang interogasi ya. Dengan siapa Kak? Lagi nunggu siapa, mau kemana, kayak gitu. Jangan gitu banget ya. Kita harus melihat respon dari orang yang kita ajak bicara itu. Kemudian untuk tips yang kedua, Sobat Millennials bisa juga melakukan belajar.
belajar. Ini mungkin bagi sobat millennials yang ingin banget mempersiapkan dengan baik ketika ingin mungkin presentasi, atau kalau yang lagi kuliah mau sidang atau apa istilahnya tuh, berbicara di depan podium mungkin. Apa saja yang sekiranya membutuhkan materi, sobat millennials harus mempelajari materi itu sehingga paham nih. Karena kalau kita mau ngomong, kita nggak paham, kita mau ngomong apa nih, kan nggak pede ya. Apalagi mungkin contoh hal kecilnya ketika sobat millennials lagi nongkrong di kafe atau tongkrongan bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak suka random gitu ya ngobrolnya. Mungkin ngobrolin politik. Nah, gimana tuh kak, aku nggak ngerti politik, masa ya aku ikut nimbrung. Nah, ini nggak harus nimbrung juga ya. Itulah karena kalau kita mau nimbrung, kita nggak paham, kita mau yang kita ikut bahas apa kan jadi nggak pede ya. Mending kita diem aja atau respon ala kadarnya. Atau berbicara di publik itu tidak harus dengan menyampaikan sesuatu, tapi bisa juga dengan bertanya. Kita biasakan untuk bertanya bila kita belum mengetahui hal-hal tertentu kayak gitu. Dan tips yang ketiga, memakai outfit yang cocok. Ini pas banget loh ya, karena apa? Kita udah mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin materi, kesiapan mental lahir batin ya. Tapi kalau udah hari H atau pada waktunya, outfit kita nggak enak nih buat ngomong, kayak nggak nyaman, atau mungkin nggak wangi, atau belum mandi. Jangan sampai loh ya, kita mau berbicara di depan umum belum mandi atau tidak wangi. Ya minimal terpackage dengan rapi, wangi atau luas gitu ya. Tidak harus menor, harus berlebihan, tidak harus. Yang penting kita groomingnya oke aja, pas aja, sederhana, tapi nyaman untuk dipakai ketika kita berbicara. Sambalnya mungkin kita lagi berbicara di ranah akademik nih, akan lebih cocok ketika outfit kita mungkin agak simple tapi semi formal gitu. Semi formalnya itu nggak harus yang jas banget, tapi mungkin dengan kemeja, dengan rok atau celana yang simple gitu aja. Selagi kita nyaman, itu akan mendukung kepercayaan diriannya kita. Kemudian kalau misalkan kita lagi berbicara di ranah anak-anak muda yang di situ mungkin anak-anak tongkrongan nih, nggak lucu juga kan kalau kita berpakaian pakai jas atau sesuatu yang sangat rapi. Nah, ada kalanya justru kita malah bisa pakai yang santai-santai ya. Misalnya nih, pakai celana yang jeans atau ada sobek-sobek dikit, waduh. Ya, bebas divariasikan sesuai dengan keadaan saat itu. Nah, yang keempat ini adalah kontak mata dengan komunikan. Komunikan ini adalah orang yang menerima pesan dari kita sebagai komunikator. Nah, kita kalau lagi berbicara ini, kita adalah sebagai komunikator. Kemudian kalau yang menerima informasi dari kita atau pesan, dia biasa disebut dengan komunikan. Atau kalau sobat millennials lagi ngomong di depan publik yang cukup banyak, ya tidak harus banyak sih. Komunikan itu juga bisa disebut dengan audiens. Nah, kontak mata ini sangat penting. Nggak mungkin kan sobat millennials mungkin lagi presentasi, lagi orasi mungkin. Nggak mungkin orangnya di sana, kita madep ke sini, menghadap ke sana gitu ya. Nggak enak banget karena kontak mata ini sangat penting menunjukkan seperti apa rasa menghargai kita terhadap audiens kita. Apalagi buat sobat millennials yang lagi interview dalam pekerjaan. Jangan sampai kontak mata ini tidak dijaga dengan baik ya. Usahakan badan kita, postur tubuh kita memperhatikan kepada lawan bicara kita. Kemudian tips yang kelima adalah relax, yakin. Nah, kadangkala kak aku udah berusaha relax, udah nggak tegang gitu. Tapi kayak ada yang hal-hal yang ragu-ragu nih mau aku sampaikan. Nah ini dia, kalau sobat milenial sudah melewati tips yang kedua tadi, yaitu memahami hal apa yang akan kita sampaikan, itu akan mendukung keyakinan kita dalam berbicara. Maka ketika kita berbicara,
kita harus yakin apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai di tengah jalan kita udah coba relax, ragu-ragu. Kalau udah ragu-ragu, insecure mungkin, aduh takut salah bicara ya, karena ngerasa kurang well prepare mungkin, atau lawan bicaranya merupakan orang besar. Aduh, yang penting pede aja dulu nih. Jadi hilangkan itu, harus relax, harus yakin. Dan semoga berhasil. Jangan sampai ketidakyakinan itu mengganggu pembicaraan Sobat Millennials. Oke deh Sobat Millennials, yang keenam tipsnya adalah berbicara dengan gaya sendiri. Jangan sampai dibuat-buat nih. Kak, aku mau kelihatan kayak Deddy Corbuzier. Aku mau kelihatan kayak si A, si B. Jangan. Contoh yang baik-baik saja. Maksudnya misalkan ada postur atau gaya berbicara yang baik, boleh Sobat Millennials tiru ya. Tapi meniru di sini bukan berarti menjiplak nada ngomongnya atau logatnya atau cara ngomongnya. Jadi kalau bisa berbicara dengan gaya sendiri. Kemudian sesuaikan dengan karakter Sobat Millennials. Jangan sampai dibuat-buat. Misalkan cara ngomong gini, misalkan Donald tiba-tiba berubah ngomong, baik Sobat Millennials, kembali lagi. Geli juga ya. Atau meniru gaya bicara seseorang, pokoknya jangan sampai dibuat-buat. Sobat Millennials kan nggak lagi impersonate ya, kecuali kalau lagi acting nih atau lagi ngebanyol, boleh tuh buat lucu-lucuan Sobat Millennials tiru. Tapi usahakan kalau berbicara disesuaikan dengan karakter Sobat Millennials. Hanya saja mungkin perlu ditata seperti gaya berbicara yang baik, kemudian postur tubuh, attitude yang baik, seperti itu. Tips yang ketujuh adalah well prepare. Nah, well prepare ini maksudnya adalah Sobat Millennials nih mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang kurang ya. Ini biasanya ditujukan untuk Sobat Millennials yang barangkali akan melakukan presentasi atau orasi atau apalagi tuh, mungkin yang lagi mau sidang kelulusan, boleh juga tuh. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Persiapkan bahannya. Mungkin kalau presentasi membutuhkan PowerPoint atau mungkin buku atau bahan lainnya, dipersiapkan Sobat Millennials. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Mungkin cat-cat, peraga-peraga itu ya, itu dipersiapkan. Kalau misalkan Sobat Millennials hanya bertegur sapa, mungkin nggak perlu persiapkan dengan baik ya, karena kita hanya mungkin lewat sebentar ya, persiapkan aja batinnya dengan baik. Jadi well prepare di sini lebih kepada Sobat Millennials yang akan berbicara di depan umum dengan bantuan peralatan atau bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat Sobat Millennials ingin berbicara nantinya. Dan tips yang terakhir adalah berdoa. Ini penting banget. Berdoa bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apapun yang kita inginkan. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari ya, mulai dari hal kecil, kemudian mungkin Sobat Millennials sudah latihan-latihan untuk bisa pede berbicara di depan publik. Semoga semuanya berhasil dan bermanfaat ke depannya. Baiklah Sobat Millennials, sampai di sini dulu tips dan trik dari TTM Channel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tips dan trik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.